What have you been studying there? Is it hard to live in Germany? That's a very good question. Suka khawatir soal finansial nggak? Oke. Kayaknya sekarang deh. Okay, hop on to the next question. Sebelumnya harus bisa bahasa negara yang dituju atau nanti pas udah keterima, Kak? Nah, ini bagus banget pertanyaannya. Tergantung negaranya. Kalau kita bilang ke Jerman ya langsung ya. Kita nggak tahu yang lain ya. Kalau ke Jerman sebenarnya bahasa itu nomor 1 banget yang harus kalian mau kalau kalian. Mereka nggak nerima kalian bahasa Inggris. Ya karena bahasa Jerman itu mereka adalah cinta bahasa. Salah satu requirement yang paling dibutuhkan untuk apply visa, student visa. Iya, nggak bakal keluar visa kalian kalau misalnya kalian belum lulus B1. At least B1. Sebenarnya tergantung sih, kalau misalnya kalian au pair kalian bisa A1. Kalau FShot A2 nggak tahu deh, lupa. Nggak bisa itu. Itu Kalian bisa buka semua linknya itu ada. Tapi kalau misalnya kuliah minimal B1. Kalian bisa lihat di kedutaan Jerman Indonesia. Nanti kalian bisa buka di situ tuh ada requirement-nya kalau misalnya kalian mau, ada macam-macam jenis visanya kalau misalnya kalian mau kerja atau mau apa. Jadi tapi mostly kalian dimintain sertifikat minimal B1. Apa alasan lanjut studi di sana? Proses dari awal sampai bisa ke Jerman itu gimana? Pakai lembaga apakah? Ini kita udah jawab tadi ya. Lalu biayanya oke, udah. Terima kasih. Oke. Alasan lanjut studi di sana. Udah pastinya pertama kita mau punya kita mau punya experience hidup yang lebih banyak ya. Maksudnya kayak pengen mengenal negara lain, abis itu pengen juga memperbaiki gaya hidup. Pastinya pengen kenal ke teman-teman baru, biar temennya nggak itu aja. Itu adalah kalau aku to the point aja nih, to the point nih ya. Gaji di Indo tuh kecil, walaupun lulusan sarjana universitas luar biasa, gaji tetap kecil. Tapi kalau di Jerman, lu setara, semua orang kayak setara, ya sesuai lah, kayak lu dibayar sesuai dengan kemampuan lu gitu. Kalau di Indo tuh kayak gajinya tuh pasti kecil gitu, nggak bisa untuk mencukupi kehidupan. Jadi makanya aku mau keluar negeri karena ya itu mau biaya hidup lebih baik. Terus juga ya benar sih, beberapa dari Adela bilang benar juga. Nah tapi di sini juga apa namanya yang namanya kalau sekolah di sini orang bilang gratis ya emang. Tapi nggak fully kalau misalnya dihitung Jerman sama Indo sama aja gitu. Iya. Univnya sama biaya univ ini. Di sini yang mahal tuh sebenarnya cuma biaya hidup aja, dan soalnya biaya sekolah itu per semesternya paling mahal kalian harus bayar tuh sekitar 10 juta per semester loh ini. Dan ini 10 juta ini bukan cuma kalian bayar yang namanya apa sih uang tahunan atau uang pangkal. No, ini tuh kayak kalian bayar untuk perpustakaan, untuk buat jalan Verkehrsmittel bahasa Indonesia. Gue juga lagi nyari itu. kendaraan nah itu. Jadi kalian kayak bayar itu namanya semester beitrag. Jadi kalian bayar itu setiap 6 bulan. Itu kalian bisa pakai semua yang namanya kayak fasilitas umum per provinsi gitu loh biasanya. Itu gratis. Next question. Daftar ke Univ Jerman pakainya tes apa ya, Kak? Dan kalau di Indo ada SBM SNM Mandiri nggak? Oh, kalau di Indo kan ada SBM SNM Mandiri gitu kali ya. Iya. Kalau di sini tuh nggak kayak gitu sih sistemnya. Di sini nggak ada tes sih. Nah, di sini tuh ada namanya Vorstellungsprüfung. Kalian itu harus lulus namanya Vorstellung. Enggak, sebenarnya ya aslinya itu penyataan doang. Iya. Kalian harus punya rapot yang diakui di negara ini. Setelah itu nilai kalian yang bakal menentukan kalian masuk univ mana. Maksudnya bisa masuk univ apa aja gitu. Kayak nilai kalian kalau misalnya dari Studienkolleg ini bagus, kalian bisa masuk ke Munchen atau ke Berlin segala hal gitu. Tapi kalau misalnya kalian kurang, kalian tetap bisa masuk univ tapi bukan univ yang ternama gitu. Tapi di sini ya percuma, bodo amat lah mau ternama nggak ternama semuanya sama aja gitu. Tapi yang berbeda kalau misalnya kalian mau jurusan desain. Kalau desain kalian harus ada portofolio. Jadi kalian bakal dites lagi kemampuan dalam menggambar. Tapi nggak dites hasil Studienkolleg kalian. Jadi kalau misalnya Studienkolleg kalian nilainya 4 semuanya rata-rata kalian 4, bodo amat, mereka nggak pedulin karena mereka pengen lihat cara gambar kalian sebagus apa gitu kalau desain. Jadi
kalau buat aku kan aku mau masuk desain, jadi STK ini cuman buat belajar aja, kayak memperbagus bahasa Jerman, terus udah cuman sebagai tiket gue bisa masuk ke univ gitu aja. Oke, great question, another great question. Mau ambil jurusan apa dan berapa tahun selesainya? Apa setelah selesai mau balik ke Indo? Oke, itu pertanyaan yang ini ya. Oke, mau ambil jurusan apa dan berapa tahun selesainya? Oke, gue baru dulu. Gue awalnya mau ambil psikologi. Tapi ternyata kalau kalian mau ambil psikologi atau kedokteran, kalian tuh harus punya nilai 1. Kan kita udah jelasin tadi 1 tuh artinya apa? Jadi aku tuh harus dapat nilai 1, dimana itu agak susah untuk di Jerman, tapi masih bisa sih, masih possible, tapi agak susah aja. Jadi karena aku masuk J-Kurs, dimana itu Geisteswissenschaft, dimana artinya humanity course. Jadi aku cuma bisa ambil jurusan nanti yang berhubungan sama desain dan humanity. Contohnya kayak bahasa atau komunikasi ya gitu lah. Jadi mungkin aku bakal pergi ke komunikasi. Berapa tahun tuh kira-kira? Berapa tahun itu relevan. Kalau misalnya pergi ke universitas itu sekitar 4 tahun. Tapi kalau mau pergi ke kayak Fachhochschule namanya, dimana itu lebih menjurus daripada universitas, itu bakal sekitar 3 sampai 3,5 tahun. Pengen ngambil desain DKV, kalau enggak desain interior, tapi lagi fokus ke desain interior. Kalau desain interior sekitar 3 sampai 4 tahun. Sama lah. Tapi desain interior, benar-benar desain interior ya 3 sampai 4 tahun, betul. 6 sampai 8 semester kan? Iya benar. Bingung gua. Di sini tuh soalnya mereka ngitungnya selalu per semester, bukan per tahun. Jadi kayak 6 semester atau 8 semester gitu. Ya semoga 3 sampai 4 tahun lulus lah. Ya. Paling cepat itu. Kak, apa itu student collect? Student collect itu yang sedang kita lakukan kemarin. Ya baru banget kemarin. Emang baru. Pokoknya tanggal 30 nanti kita wisuda. Iya, doakan lancar semua ya guys. Di student collect itu adalah apa semacam SMA-nya Jerman ya, gitu loh. Tapi kayak penyetaraan college gitu loh, penyetaraan nilai kita. Karena kan kalau misalnya lu nggak punya rapot internasional itu nggak bisa diterima di sini. Jadi lu harus student collect lagi setahun gitu. Ya, macam di Jerman itu wajib belajarnya 13 tahun, di mana di Indonesia 12 tahun. Jadi kita harus 1 tahun ya sekolah lagi, macam SMA lagi, biar kita sama-sama kuliahnya, sama-sama SMA-nya 13 tahun gitu. Iya, takutnya nggak adil gitu kan. Dan sebenarnya itu buat orang-orang internasional kayak kita itu bagus, karena kita bisa dipersiapkan untuk masuk ke universitas ntar. Jadi bahasanya kita juga udah mantep banget, cara belajarnya kita udah ngerti gitu. Aku punya temen, dia student collect tapi di Indonesia. Itu ada student collect di Indonesia, tapi belajarnya bahasa Jerman. Tapi sayangnya karena orang-orang di sekitarnya orang Indonesia, dia jadi nggak bisa ngomong bahasa Jerman. Jadi sehingga pas nyampe sini dia kagok denger dosen ini ngomong apa sih gitu. Kan kalau misalnya kita student collect di sini, kita udah dengar nih guru-guru ngajar bahasa Jerman gimana, pakai bahasa Jerman gitu secepat apa. Jadi kita bisa beradaptasi istilahnya gitu. Kalau misal lu pada nggak pada mau student collect, ya udah siap-siap kaget dengan kecepatan guru berbicara gitu. Soalnya emang awal-awal kita awal-awal gak bisa ngerti. Lu bayangin kita nilai 4 setiap saat gitu. Bahkan ada yang 6 gitu. Karena ya itu gak ngerti apa yang mereka omongin gitu, saking cepetnya. Dan aku yakin kalau misalnya kita tanpa student collect, kita bakal kaget di universitas. Jadi lebih baik lu susah-susah payah di student collect daripada lu mati di universitas gitu, gak ngerti apa-apa. Dan student collect pun itu sebenarnya sama kayak SMA, jadi dia dibagi jurusan gitu, ada 4 jurusan. Iya benar. Dimana ada M-Kurs, medicine, itu untuk orang-orang yang mau kedokteran, sama biologi, ataupun kimia, farmasi, itu paling digemari anak M-Kurs. Gizi, Habis itu ada T-Kurs, dimana itu sangat digemari oleh orang-orang dari seluruh dunia untuk belajar teknik di Jerman.
itu teknik. Itu semua yang ada hubungannya sama teknik. M-Course tadi pelajarannya kalau di Nordhausen dia ada biologi, ada chemi, ada mate, ada Deutsch, sama satu lagi biokemi itu kayak gabung, katanya sih itu kayak ada biologi dicampur chemistry, tapi kita juga nggak terlalu tahu. Itu kayak setiap student college itu punya beda-beda pelajarannya. Ada yang biologi, ada yang biochemi gitu. Kalau T-Course tadi pelajarannya fisika, kimia, biologi enggak, fisika, kimia, matematika, English sama Deutsch. Deutsch itu bahasa Jerman ya. Abis itu next ada W-Kurs, dimana Wirtschaft artinya ekonomi. Jadi itu buat kalian yang mau study ekonomi atau bisnis, itu kalian pelajarinya pasti VWL, dimana itu kayak ekonomi. Abis itu matematika, bahasa Jerman sama bahasa Inggris, sama sosial kunde. Nah, sosial kunde ini macam IPS lah, kita agak susah jelasinnya. Kita mempelajari politika Jerman, kita mempelajari geografi Jerman. Tapi ternyata dari sekolahan lain, STK lain, W-Kurs mereka isinya nggak ada sosial kunde. Kadang ada yang soal apa gitu, kayak pokoknya tentang beda-beda lah, pokoknya ada yang tentang komputer gitu. Lupa deh, pokoknya jadi setiap kota tuh student college-nya beda-beda apa yang dipelajarin. Kalau di sini W-Kursnya belajar sosial kunde, jadi kita harus mempelajari politiknya, cara pemilu, cara segala hal itu kita harus tahu. Dan yang paling kita sukai adalah G-Kurs. Jadi kita berdua dari G-Kurs, di mana itu artinya Geisteswissenschaft. Itu tuh humanity, di mana kita belajar semua macam sosiologi, politik, kita belajar literatur, sejarah, ya sama English sama Deutsch. Jadi kayak mostly yang kita lakukan di sana itu membaca dan tapi emang biasanya anak G-Kurs lebih banyak gitu loh workshops dibanding anak yang lain, karena kita lebih banyak mempelajari tentang kehidupan kita gitu. Jadi kayak kadang banyak anak T-Course gak ngerti gitu, atau anak M-Course gak ngerti, padahal itu pelajaran di sosial kunde gitu-gitulah. Kita ngomongin ya kehidupan sehari-hari, abis itu kita pelajari sejarah Eropa gitu-gitu. Jadi kayak benar-benar lebih, kalau G-Course itu beratnya kalian emang harus gak boleh diem, harus banyak membaca, banyak ngomong. Tapi menurut aku itu benar-benar bagus banget ngelatih skill kita untuk berdiskusi sama orang-orang. Jadi kita tuh emang dipaksa untuk, misalnya kayak presentasi, kita dipaksa untuk jelasin tentang pemikiran kita, dan orang-orang di G-Kurs itu punya pemikirannya masing-masing yang sangat-sangat berbeda semuanya, sangat-sangat kreatif. Jadi mungkin karena itu anak-anak desain disuruh masuk G-Kurs biar kayak dia punya banyak ide-ide gitu. Kreativitasnya dibangkitkan. Apa perbedaan? Apa perbedaan Hochschule dan Uni? Ini kayaknya mungkin pertanyaannya Fachhochschule sama Uni. Kalau kalian yang belum pernah dengar, apa? Kok tiba-tiba gue liat? Kok tiba-tiba gue? Lu mau jelasin atau gue? Ngomongnya di Jerman tuh nggak cuma ada universitas gitu, ada juga namanya Fachhochschule sama Uni. Tapi Hochschule tuh apa? Gue over. Hochschule itu secara bahasa Jermannya dari kuliah lah. Jadi apa namanya, perguruan tinggi. Kalau bisa ditranslate bahasa Jerman artinya Hochschule. Jadi itu perguruan tinggi artinya. Jadi dibagi dua, ada universitas, ada Fachhochschule. Kalau universitas dia lebih mempelajari teori. Tapi kalau misalnya Fachhochschule dia mempelajari praktek. Jadi ketika lu anak teknik tapi lu masuknya universitas, ya lu banyak mempelajari teori. Tapi kalau misalnya lu masuk Fachhochschule, lu bakal praktek banyak gitu buat di sana. Kayak kalau desain nih misalnya nih, kalian masuk universitas, tandanya kalian bakal lebih banyak teori. Kayak misalnya si ini idenya ini gimana cara analisis gitu-gitulah kali ya, nggak tahu, gue belum kuliah. Kalau yang Fachhochschule atau Kunsthochschule dia lebih banyak praktek, jadi membuat karya terus membuat karya itu kayak melatih praktek gitu. Semua uni bagus, tinggal kalian pilih kalian lebih jago materi, teori, atau kalian mau praktek aja gitu. Tapi at the end kalian tetap dapat degree yang sama, bachelor of apanya itu sama, cuman bedanya itu udah kalian lebih ke praktek atau lebih ke teori aja gitu. Oke, next question. Kak,
apa ada uni di Jerman yang NC Frei? Oke, what is NC itu dulu ya? Kok gue tau? Kayak gue dibebani gitu. NC adalah numerus NC itu kepanjangan dari numerus clausus. Itu artinya kayak itu penilaian dari Jerman. Dimana kalau misalnya di Indonesia tuh kan kita pakai SBM, SNM. Di ijazah tuh cuma kan UTB. tulisan 90 atau 100 atau apa. Kalau di Jerman itu harus pakai NC. Dimana kita udah jelasin tadi pakai penilaian Jerman 1 sampai 4. Kayak NC itu gabungan rapot lu dari Indo plus rapot lu di Studien Collect. Jadi itu kayak rata-ratanya. Pertama, sebelum kalian ke Jerman tuh kalian juga harus kayak translate rapot kalian dan minta tolong di suatu lembaga itu. Jadi nanti nilai kalian beda, yang tadi kan 100 gitu. Jadi kalau misalnya di sini 0,7. Dia kayak hitung rata-rata, abis itu dia masukin ke penilaian Jerman itu, dimana namanya NC. Dan beberapa universitas itu punya NC-nya masing-masing. Misalnya kayak jurusan kedokteran minta NC-nya 1, jurusan psikologi minta NC-nya 1,3 kayak gitu. Aku interior design ada yang minta 2,3, ada yang 2,5, 2,3, 2,7. Nah, tapi ada juga namanya NC Frei. Frei itu bahasa Jermannya free. Iya kan? Iya, jadi betul. Jadi gratis NC. Jadi maksudnya dia nggak akan nilai lu dari NC lu. Jadi lu mau NC lu 4, mau NC lu 5, mau NC lu berapa lu bisa masuk. Bisa masuk aja. Gitu enaknya di Jerman. Di Jerman enaknya lu pasti dapat kuliah gitu loh. Tapi tergantung kuliah lu apa, jurusannya apa, di mana. Itu nanti. Kalau lu pengen kayak misalnya gue tetap mau kuliah di Jerman, bodo amat mau apa, gue pengen kuliah di sana. Ya lu tinggal cari jurusan yang emang cukup dengan nilai lu gitu. Pasti lu bisa kuliah kalau di sini. Gitu. FSP apa itu FSP? Kayaknya udah dijelasin tadi. Udah dijelasin. Pokoknya FSP gue gak mau itu cut ya, capek gue. FSP itu artinya Feststellungsprüfung, di mana artinya tes penempatan. Itu macam UTBK-nya Jerman lah. Jadi kita kayak US gitu loh, sekolah. Ya, gitulah. Jadi kayak setelah kita student collect, kita tuh bakal dites gitu, namanya FSP. Kayak UAS. Kayak tapi UAS besar gitu loh. Jadi kayak macam itu yang menentukan nilai rapot lo gitu. Iya. Jadi kayak macam nanti menentukan itu lu tuh lulus atau enggak gitu. Dengan nilai FSP ini lu dapatlah NC ini. Dapatlah si nilai akhir NC ini gitu. Next. Oke, kita udah jawab semua. Kita udah jawab semua. Oke, kita udah jawab semua pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Makasih yang udah nanya, udah nyempetin di akun Adela maupun akun aku untuk bertanya. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, kalian tanya di bawah di kolom komentar. Nanti mungkin di episode anjir kayak film di part selanjutnya, entah itu di video ke channel Adela atau di video channel aku, bisa kita jawab gitu. Dan satu kali lagi diingetin, kalau misalnya kalian mau nonton yang non agen versus agen, kalian bilang aja komen. Kalian pengen tahu gimana caranya mandiri ke Jerman, kan pengen tahu agen yang benar gimana, pakai apa gitu ke Jerman gitu. Nanti kalian komen aja, nanti kita bikin videonya buat kalian. Terima kasih buat Adela yang sudah datang. Terima kasih Najwi sudah ngundang. Semoga jawaban kita semua bermanfaat. Yang kalian mau ke Jerman, semangat. Emang awalnya susah, tapi udah nyampe sini pasti kalian semangat. Pokoknya aku mau bilang terus berusaha, jangan putus asa. Walaupun kelihatannya ribet, tapi kelihatannya itu ribet. Artinya kalian udah on the right track. Kalau kelihatannya ribet, kalau kelihatannya itu sangat susah dan ribet, itu artinya kalian sudah melakukan hal yang benar. udah ditolak visa ya. Itu berarti bener itu. Jangan pantang menyerah. Walaupun ditolak visa, kondisinya sekarang lagi buruk, susah ke Jerman, tapi jangan mengira karena usaha kalian nyampe sini tuh udah nyampe setengah situ aja udah susah gitu, masa kalian mau balik gitu. Jadi kalian harus tetap semangat. Itu aja dari kita, semoga videonya bermanfaat. Bye.